Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas tentang alur pengiriman spesimen pemeriksaan viral load untuk 10 layanan PDP di Kabupaten Lamongan. Pemeriksaan viral load adalah tes untuk mengukur jumlah virus HIV dalam darah. Secara umum jumlah viral load sekitar 10.000 kopi per 1 ml darah dianggap rendah, sementara 100.000 kopi atau lebih dianggap tinggi. Di Kabupaten Lamongan, pengiriman spesimen viral load tahun 2022 ke RSUD Ibnu Sina Gresik, yang dulu di tahun 2021 kita kirim ke RS Dr. Sutomo Surabaya, sekarang kita ke RSUD Ibnu Sina Gresik. Ada 4 pokok yang harus kita pelajari. Pertama yaitu spesimen harus disertai dengan identitas. Kedua, form permintaan harus lengkap. Nanti di slide selanjutnya akan saya perlihatkan form permintaan tersebut. Ketiga, pengantar dari layanan untuk kepala instalasi laboratorium patologi klinik yang berisi rekap pasien yang akan diperiksa, kontak person, nama, HP, email resmi, dan alamat instalasi untuk pengiriman hasil. Yang keempat, pengiriman sampel dan order melalui akun Citras dari layanan masing-masing PDP. Nanti untuk akun Citras lebih lanjut kita bahas di video selanjutnya tentang username dan password, bisa minta japri ke saya. Yang pertama, spesimen harus disertai dengan identitas, yaitu ini contoh tabung spesimennya, ditulis nomor urut spesimen, nama, nomor Regnas dengan spidol permanen dan dilapisi parafilm. Untuk yang kedua, form permintaan harus diisi identitas pasien mulai dari informasi layanan atau poli pengirim, jadi nama vaskes diisi sesuai nama vaskes asal pasien, alamat vaskes, nama dokter klinisi PDP, nomor HP klinisi, alamat email diisi dengan email dokter PDP yang menangani pasien. Terus boleh juga diisi dengan email puskesmas atau layanan PDP. Untuk informasi pasien, nama pasien, nomor induk KTP, nomor rekam medis pasien, nomor registrasi nasional pasien, terus nomor tanggal mulai ART, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, diisi semua ya. Untuk nomor kontak yang bisa dihubungi, ini nomor kontak si pasien ODIF tersebut. Itu informasi sampel, nanti tanggal pengambilan sampel, jam pengambilan sampel juga diisi, jenis sampel kita serum juga dicentang. Jadi untuk informasi permintaan uji laboratorium ini kita langsung isi yang poin nomor 5 untuk RNA HIV viral load, yaitu viral load pertama apabila tes viral load yang dilakukan pertama kali itu bisa 0 bulan kalau yang pertama. Kalau mau ikut program yang monitoring ART 6 bulan, jadi tes viral load yang dilakukan untuk tujuan monitoring pengobatan setelah minum obat selama 6 bulan atau menurut kesepakatan dari klinisi. Ada juga mentoring ART selama
12 bulan atau 1 tahun sekali pasien ODIF itu kita cek viral loadnya. Jadi sangat penting pemeriksaan viral load ini, karena apabila pasien belum tersupresi viral loadnya atau jumlah virus masih banyak, dokter klinisi bisa mengganti regimen ARV-nya menggunakan TLD, tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Jadi kita ngisi yang kolom RNA HIV viral load itu nomor 5, terus kita ngisi nama pemeriksa, penanggung jawab laboratorium, dokter klinisi pengirim, isi nama dan tanda tangan serta stempel layanan. Poin nomor 3 yaitu pengantar dari layanan. Berikut kami kasih contoh pengantar dari layanan yang kemarin kirim dari RSUD Ngimbang. Di RSUD Ngimbang ada 37 orang dengan HIV AIDS pengobatan aktif, kemarin kirim 25 ODIF. Yang dikirim sampelnya ya ke Gresik, ke Ibnu Sina, bukan orangnya. Jadi sampel diambil di lab RSUD Ngimbang, terus RSUD Ngimbang kirim langsung ke RSUD Ibnu Sina Gresik. Nanti di belakang surat tersebut ada lampiran Excel gitu ya, nomor sampel, nomor Reknas, nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir pasien, awal ART, NIK, dan alamat pasien. Ini contoh sampel viral load yang baik, yaitu tidak lisis, tidak lipemik atau ikterik, minimal 1,5 ml, sentrifus, plasma. Jadi nanti bisa ada 2 cara, ketika habis diambil sampel bisa kirim langsung atau bisa kita masukkan freezer menunggu jumlah sampel banyak lah dari beberapa oda, baru kita kirim ke RSUD Ibnu Sina Gresik. Apabila sampel kita simpan di freezer, pastikan suhu freezer harus sesuai kriteria. Jika suhu 25 derajat Celcius hanya tahan kurang dari 24 jam. Jika suhu 2-8 derajat Celcius tahan selama 5-7 hari. Jika suhu minus 20 sampai dengan minus 80 derajat Celcius ini tahannya lama. Jadi nanti pastikan freezer di layanan PDP masing-masing. Apabila ingin mengumpulkan dari beberapa sampel, harus diperiksa suhunya. Terus simpan dalam bentuk aliquot. Sampel dapat dibeku cair sampai maksimal 4 kali, tapi anjurannya kemarin dari Mbak Nining Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan itu hanya 2 kali, jadi jangan sampai beku cair terus gitu. Jadi kita pengambilan langsung kita masukkan freezer, setelah itu kita kirim, kita masukkan styrofoam itu kita kirim dengan menggunakan es gel atau cool pack itu, jadi masih dalam keadaan beku. Nanti yang mencairkan di lab RSUD Ibnu Sina. Ini tahapan yang keempat, pengiriman spesimen. Jadi nanti terkait tentang pengepakan spesimen bisa lebih detail, kontak person, tanya-tanya ke Mbak Nining atau Mas Dedi, laboratorium RSUD Ngimbang yang sudah pernah melakukan pengiriman sampel. Nanti nomor kontak person ada di slide terakhir. Terus pastikan sebelum mengirim spesimen di aplikasi Sitras juga diisi. Jadi order melalui aplikasi, terus
sekalian sampel diantar ke RSUD Ibnu Sina, bisa pakai kurir internal atau mengantar sendiri, atau bisa kita pakai jasa PT Pos, PT JNE, jasa kurir yang lain lah. Ini cara pengemasan, yaitu contohnya seperti itu. Primer itu dibungkus parafilm, itu dibungkus lagi pakai plastik, terus dimasukkan ke styrofoam dan dikasih cool pack atau es gel. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Untuk kontak person ada di Kepala Labkesda Kabupaten Lamongan sekaligus mentor untuk laborat, yaitu Mbak Nining Suci. Untuk terkait cara pengambilan sampel, bagaimana pengepakan, bisa tanya-tanya ke Mbak Nining. Dan untuk klaim BHP bisa tanya-tanya ke pengelola program HIV Kabupaten Lamongan, Mbak Reni Rohmawati, ada kontaknya di situ. Dan yang menanyakan tentang cara order melalui aplikasi Sitras, aplikasi pengiriman sampel, bisa tanya ke saya, Selamat Afandi, selaku Data Officer HIV Kabupaten Lamongan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.